Sesuai rencana gua, akhirnya banyak banget yang nge-DM gua, kasih tahu kalau misalnya mereka tuh selama ini udah ditipu sama LPK, dan gue pengen share gimana caranya supaya lu nggak ditipu sama LPK, khususnya ketika persiapan belajar bahasa, supaya lu nggak buang belasan juta kayak dia. Jadi kalau misalnya jualan kelas tuh ibaratnya nggak ada yang namanya tuh trik rahasia satu kali ujian lulus JFT. Itu bukan trik, tapi itu gimana caranya kita bikin sistem supaya kita bisa 1 bulan tuh lulus JFT. Jadi ibaratnya nih, kita udah tahu, oke, selama ngebantuin ribuan orang lulus JFT, itu rata-rata mereka belajarnya sehari ngafalin berapa, sehari mereka pahamin berapa, mereka belajar berapa bab. Itu kalau misalnya 1 hari 1 bab gitu, itu mereka mungkin bisa butuh 6 bulan. Tapi gimana caranya kalau kita pengen mempercepat gimana? Ya sesimpel mungkin belajar 6 bab sehari. Misalnya ya, ini cuma permisalan. 1 bab sehari itu juga udah termasuk banyak. Kita lebih ke kasih tahu konsepnya. Kayak gimana caranya, oke, lu 6 bulan tuh dengan belajar 1 bab sehari. Gimana caranya kalau misalnya lu pengen 1 bulan? Ya mungkin lu belajar 6 bab sehari. Terus lu mungkin nanti latihan soal lebih banyak gitu. Itu jadi kita bikin sistemnya. Jadi bukan kayak trik rahasia, itu gak ada gitu. Itu cuma gimmick marketing, itu cuma hook, itu cuma kayak lu cuma ditipu gitu. Karena kalau misalnya emang ada yang bisa, dia pasti jualnya mahal kan. Kayak itu tuh nggak bakal dibikin ketergantungan sama mereka, tapi lu bakal dibikin kayak gimana caranya lu bisa mikir supaya lu bisa ngerjain sendiri gitu. Lu tuh nggak bakal dibikin ketergantungan sama mereka. Kayak kalau misalnya lu nggak lanjut sama mereka nih, ini kan ceritanya dia udah bayar 11 juta tapi dia nggak lulus-lulus. Kayak itu kan sesimpel karena dia cuma dicekokin, cuma disuapin, oh lu nanti di hari ini harus belajar ini, di hari ini lu harus belajar itu, di hari itu lu harus belajar ini. Kayak nanti kalau misalnya setelah nggak lanjut sama mereka lagi, mereka tuh bingung gitu. Kayak ya udah, mau nggak mau gue terpaksa buat lanjut lagi, mungkin bayar 11 juta lagi buat N3, 11 juta lagi buat N2 gitu. Kayak itu nggak masuk akal. Itu karena emang bisnis modelnya tuh bikin supaya lu tuh ketergantungan sama mereka. Si LPK-nya ini cuma fokus buat dapetin profit doang. Kayak sesimpel itu gitu. Ini fakta di lapangan yang LPK oknum ini ya. Mereka tuh nggak amanah, dan bisnisnya tuh bukan bisnis ngirim orang ke Jepang. Ini bisnis gimana caranya, bisnis belajar bahasa, bisnis kos-kosan, bisnis makanan gitu. Lu harus hati-hati, lu harus bisa pilah antara orang yang bener-bener serius pengen ngebantuin lu berangkat, sama orang yang cuma pengen meras duit lu.